Halo Mas Eko, selamat malam. Selamat malam Mas Andi, salam olahraga. Salam olahraga. Wah, harus seperti itu ya. Oke, nah ini teman-teman, sahabat kita sudah hadir di malam hari ini, yaitu Mas Albertus Eko Widodo. Selamat malam untuk Suster Winandi, untuk semuanya. Kita bersama-sama dengan sahabat saya, Mas Eko ini, ya, untuk berbincang-bincang tentang seputar olahraga. Terutama kita akan berbincang bagaimana nilai-nilai utama dalam dunia olahraga itu yang nanti akan kita perbincangkan bersama. Nah, nanti silakan rekan-rekan yang hadir boleh bertanya, boleh merespon, memberi tanggapan dan sebagainya dari perbincangan kami. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya Mas Eko? Baik Mas Andi, jadi ya karena PSBB tahap 2, jadi ya mau nggak mau ya kita kerjanya suka-suka lah. Maksudnya kalau giliran masuk kita masuk, kalau enggak ya kita kerja dari rumah. Itu aja Mas Andi. Oh ya, Mas Eko tinggal di Jakarta atau di Jogja ya? Kita tinggal di Jakarta Mas Andi. Oh, di Jakarta ya. Betul. Iya. Apa ini aktivitas di saat-saat ini, terutama di masa pandemi ini, Mas Eko? Sebenarnya karena latar belakang saya olahraga Mas Andi, jadi aktivitas itu sebenarnya sangat banyak. Maksudnya banyak itu artinya bisa aktif sebagai atlet. Kayak kemarin saya naik sepeda putar-putar hampir 10 kilo. Kemudian saya juga nonton, karena sekarang lagi musimnya final NBA. Jadi besok pagi ada final NBA. Jadi saya nonton dan menjelang final itu kan ada pertandingan lain, semifinal atau pertandingan lainnya itu, dan itu saya nikmati. Jadi di era pandemi seperti ini, saya benar-benar justru punya banyak waktu luang untuk bisa nonton olahraga seperti ini. Itu ya. Ternyata di masa-masa pandemi pun tetap ada aktivitas yang positif yang bisa dilakukan ya, Mas Eko ya. Betul. Namanya olahraga itu kan melakukan aktivitas gerak. Aktivitas itu biasanya dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas apapun, pagi jalan kaki atau bersepeda atau sepeda statis atau apapun itu kita tetap mesti melakukan seperti itu, karena hati kita tuh mesti dibikin gembira. Jadi kalau dibikin gembira itu virus-virus itu akan menolak datang ke badan kita. Wah, ngapain datang ke badan Eko, orang-orangnya senang, atau datang ke tempat Mas Andi, ngapain orang Mas Andi juga orangnya senang aja gitu. Ya, setuju Mas. Ya, jadi mungkin itu satu obat tersendiri ya untuk hati yang gembira. Betul. Itu ya. Mas Eko, sebelum kita nanti masuk di pembahasan tentang nilai-nilai utama dalam bidang olahraga, artinya kan Mas Eko ternyata bukan hanya sekedar wartawan yang kemudian mewawancarai, tetapi juga menjadikan olahraga itu sebagai habit, dan kita nanti akan belajar tentang nilai-nilai itu. Kalau dari kacamata Mas Eko, Mas Eko memaknai pandemi ini seperti apa sih? Kalau pandemi ini saya anggap sebagai kesempatan bagi kita untuk merefleksi semua langkah kita. Jadi apakah selama ini kita lakukan saya sebagai seorang jurnalis olahraga, apakah sudah melakukan dengan benar aktivitas olahraga ataupun aktivitas olahraga yang Anda lakukan itu sudah dilakukan dengan benar atau enggak? Jadi itu justru karena pandemi seperti ini, jadi mau nggak mau kita merefleksi melihat kembali, introspeksi juga untuk olahraga Indonesia, karena bagaimanapun juga institusi tempat saya bekerja kan memang menjadi bidang olahraga. Jadi mau nggak mau kita mesti melihat kembali sebenarnya kumpul-kumpul olahraga itu sebenarnya sudah benar atau belum, atau sudah tepat, atau kalau sudah tepat ya dilanjutkan, kalau misalnya kurang tepat ya mesti dilakukan. Nah itu kesempatannya melihat ya ketika ada pandemi seperti ini, Mas Andi. Iya. Kalau dalam dunia olahraga ini tentu dampaknya sangat besar sekali ya dalam bidang olahraga. Sangat besar. Ini baru saja saya dapat kabar kalau lanjutan dari sepak bola Liga 1 di Indonesia tidak dapat izin dari kepolisian. Padahal betul. Ya, jadi artinya polisi melihat bahwa, atau pihak keamanan melihat bahwa faktor ancamannya jauh lebih besar, threat-nya lebih besar daripada kalau
memberikan izin untuk menggelar liga. Walaupun sebenarnya liga sudah dibuat ikuti protokol yang ditetapkan oleh negara, sudah melakukan itu dan disentralkan di satu wilayah. Nah, ternyata tidak dapat izin. Jadi artinya ya kita belajar dari sana. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa ternyata kekhawatiran terhadap pandemi itu masih begitu besar. Jadi ya kita mesti respect seperti itu, dan supaya bisa merespek itu, makanya kita mesti paham tentang bagaimana filosofi di olahraga itu sendiri, Mas. Iya. Oke, baik. Ya, tentu pandemi ini dirasakan banyak pihak, banyak orang, termasuk juga di bidang olahraga, dan saat ini ya saat yang tepat mungkin untuk bisa merefleksikan semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjut ke perbincangan, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang bergabung di acara Bincang Inspirasi Sahabat bersama dengan saya dan Mas Eko. Mas Eko ini sahabat saya yang walaupun baru kenal ya beberapa saat karena pandemi ini ya, tetapi justru intens bertemu walaupun jarak juga seringkali jauh. Nah teman-teman, Mas Eko ini lahir di Madiun ya Mas ya? Iya, Madiun. Ya, dan masa kecil mulai dari SD sampai SMA mungkin ya tinggal di Madiun. Di Madiun ya, dan kalau melihat dari kiprah Mas Eko ini teman-teman, banyak sekali yang kita bisa pelajari baik dari jenjang studi, beliau S1 di Institut Pertanian. Wah, ini kalau digali nanti dari pertanian kok bisa sampai ke jurnalis ini. ini menarik nanti. Institut Institut Pers Bogor, bukan Institut Pertanian Bogor. Institut Pers Bogor. Iya, baik. Itu jadi perbincangan yang khusus nanti. Dan kemudian beliau juga pasca sarjana untuk manajemen pemasaran. Wah, ini bidang marketingnya keren ini, dan juga untuk S3 bidang pendidikan olahraga. Nah, ini yang sesuai dengan bidangnya ya, Mas ya. Dan teman-teman, Mas Eko ini berkarya di tabloid olahraga bola ya, mulai dari tahun 1994, dan luar biasanya mulai dari koordinator liputan sampai akhirnya pernah menjadi manajer riset dan pengembangan. Ini luar biasa jenjang prestasinya, dan menjadi wartawan senior, bahkan sempat pindah di Sport Channel Indonesia sebagai editor editor in chief ya. Nah, tentu menjadi wartawan sangat luas sekali, bahkan menjadi wartawan olahraga, kalau ada pertandingan di olahraga, pertandingan olahraga pasti juga mengikuti dan sebagainya itu ya. Bahkan penugasan pernah di Sydney, di Cina, Rusia, Budapest. Kalau saya pergi ke sana untuk berziarah, Mas. Itu ada teman saya Mas Chandra Wiharjo bosan join, dia luar biasa. Dia seorang bapak yang gemar bola basket, dia tinggal di Solo. Oke, iya. Berapa lama Mas menjadi wartawan, atau profesi wartawan ini sebetulnya seumur hidup juga ya? Iya, profesi wartawan itu sebenarnya seumur hidup saya. Jadi saya lulus dari PB, saya waktu itu cuma menetapkan ke hati saya tidak akan kemana-mana, pokoknya siapa yang memastikan saya pertama kali kerja, saya akan kerja di sana. Jadi waktu itu saya nyebar di beberapa lamaran, ternyata yang memastikan pertama kali tabloid bola. Dan akhirnya saya di tabloid bola sampai 22 tahun, 22 sampai 23 tahun. Nah kemudian dari sana, dan memang itu pilihan yang cukup sulit, karena ketika saya lulus saya ditawari oleh dosen saya untuk jadi asistennya. Cuma saya mempunyai karena kalau jadi asisten kan saya mesti jadi istilahnya nyenger dulu kemana-mana, dan gajinya kan kecil. Saya bilang adik saya 4, kalau saya bekerja di bidang akademik ya saya nyuruh saya, berarti saya nggak bisa nyekolahin adik saya. Akhirnya keputusannya saya memutuskan pilih siapa yang memastikan saya pertama kali. Nah, karena itu biasanya jika kurang atau adik saya, dan akhirnya saya keterima tabloid bola di grup Kompas Media, dan akhirnya saya berkarya di sana, dan luar biasa emang Tuhan, karena selama saya menjadi wartawan itu saya komplit ke 5 benua masa-masa ini. Saya meliput di luar biasa. Luar biasa. Dan ini adalah berkat yang saya pikir tidak
tidak bisa didapatkan kalau saya bekerja di tempat lain mungkin. Tidak. Jadi itu yang membuat saya kenapa saya menekun dan menyukai pekerjaan saya sampai detik ini. Ya, luar biasa itu ya. Jadi wartawan bisa ke 5 benua semua dijelajahi dan itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Ada suka dukanya enggak Mas menjadi wartawan? Apa suka dukanya Mas? Saya lebih banyak sukanya Mas. Ini ada saya berusaha gabung Ana Damianus. Jadi saya terus saya mengakui terus terang saya punya banyak suka karena minimal dengan jadi wartawan saya bisa kirim kartu pos. Selama ini saya ke Amerika, penugasan saya pertama itu ke Amerika. Jadi ketika saya ke Hawaii, ketika saya ditugaskan, sebenarnya tugasnya ke Los Angeles, teman pesawatnya kan waktu itu berhenti di Honolulu. Ketika di Hawaii saya bisa kirim kartu pos untuk ibu saya. Ibu saya udah almarhum tapi semoga mungkin masih disimpan oleh adik-adik saya. Saya kirimkan kartu pos untuk ibu saya karena ibu saya pernah nunjukin saya tentang globe. Di globe, ibu saya cerita, ini Hawaii itu ada di seberang. Kalau Bunda muter ya ada di seberang sana. Jadi kamu mesti terbang muterin setengah dunia. Dan akhirnya saya tahun 96 akhirnya saya bisa pergi ke Amerika dan saya kirim kartu pos untuk itu suatu pengalaman yang luar biasa karena ibu saya kan dari kecil ngajarin saya dari Madiun. Dibilang kamu suatu saat akan bisa ke sini. Dan itu terus di reminder dan karena namanya pendidik ya ibu saya kan bapak ibu saya kebetulan guru Mas Andi. Jadi selalu di reminder bahwa kita tuh harus mengejar cita-cita setinggi. Jadi akhirnya suatu saat ketika saya bisa ke Honolulu, ketika saya lihat ini Hawaii karena ada cerita Pearl Harbor, akhirnya saya kirim kartu pos dan itu sesuatu yang luar biasa, sangat indah dalam hidup saya. Iya, luar biasa itu ya. Jadi pengalamannya untuk menjadi wartawan dan ternyata banyak sukanya ya daripada dukanya. Saya juga bisa membayangkan sukanya juga lebih banyak itu ya, apalagi kalau itu adalah sebuah hobi, passion. Dan kemudian ada potensi di sana ya tentunya apalagi dan menghasilkan itu tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Menghasilkan itu benar Mas Andi. Justru saya bisa beli rumah pertama kali ketika saya masih wartawan baru 2 tahun jadi wartawan, saya malah justru bisa beli rumah karena profesi saya sebagai wartawan Mas Andi. Keren. Iya. Wah, nanti kita akan cerita khusus tentang itu, Mas Eko. Oke, Mas Eko, ini kita langsung masuk ke pembahasan kita tentang nilai-nilai utama dalam bidang olahraga. Tentu hampir semua orang membutuhkan dalam arti olahraga secara pribadi. Tetapi juga ada olahraga yang kemudian dipertandingkan dari berbagai macam bidang, mulai dari sepak bola, basket, bulu tangkis, dan sebagainya. Dan bersyukur saya juga menyenangi dari berbagai macam bidang olahraga itu, bahkan dulu waktu masih muda ya, sekarang sudah tua ya Mas. Masih tua, saya masih olahraga loh Mas Andi. Nah, artinya kalau dulu waktu masih muda itu menjadi pemain inti bulu tangkis, kemudian bola voli, kalau sepak bola sih cadangan gitu ya, bahkan cadangannya penonton lagi itu ya di luar gitu ya. Dan kita tahu Mas Eko, bidang-bidang olahraga itu punya nilai-nilai yang bisa menjadi pijakan kita atau inspirasi kita, terutama juga di dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan nyata, bahkan dalam dunia usaha dan sebagainya, itu kita bisa belajar dari nilai-nilai itu. Nah, kira-kira Mas, apa yang bisa dibagi untuk sahabat inspirasi pada malam hari ini, terutama berkenaan dengan nilai-nilai apa saja sih yang bisa kita gali dalam dunia olahraga ini? Iya, Mas Andi kalau pernah dengar lagu ada judul 11 Januari ya, 11 Januari bertemu. Nah, jadi ada 11 nilai. Jadi saya ingin ngasih semacam clue untuk teman-teman untuk pengen menghafal, pengen mengingat-ingat apa sih sebenarnya. Ada 11 hal yang kita bisa pelajari dari olahraga. Walaupun sebenarnya kalau kita turunkan itu masih banyak lagi poinnya. Tapi saya melihat ada 11 hal itu yang membuat kita harusnya selalu ingat bahwa olahraga itu penting. Gampang kok di 11 ini kan. Ya, jadi selalu ingat. Jadi yang pertama adalah persatuan. Jadi olahraga itu persatuan. Kemudian kedua kerjasama dan kekompakan. Yang ketiga persahabatan. Kemudian
Yang keempat, saling menghargai atau respect atau saling menghormati. Kemudian kelima, sportivitas. 6, fairness. 7, ketekunan dan kerja keras. 8, solidaritas. 9, tanggung jawab. 10, keberanian. Dan 11, integritas. Itu Mas, 11. Jadi kalau kita kalau 11 ini kita lakukan dengan benar-benar, puji Tuhan ya, maksudnya kita akan terhindarlah dari penyakit COVID-19 yang benar Mas, kita melakukan akan terhindar. Artinya kita mesti disiplin untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu disiplin Mas. Jadi nilai-nilai itu kalau dikaitkan dengan bagaimana kita bersikap, bersikap bijaksana terhadap di pandemi COVID-19 ini, itu pasti klop dan cocok. Kita ambil persatuan. Persatuan adalah nilai mutlak dalam olahraga. Jadi kalau mau menjadi atau menghasilkan sesuatu di olahraga dan berhasil, kita tuh mesti bersatu. Seperti sila ketiga, kita mesti bersatu. Jadi bersatu itu artinya antara semua pemain kita harus saling menghargai lah kelebihan atau kekurangan dari teman-teman setim kita. Ini kalau olahraga tim ya. Kalau misalnya olahraga individual itu misalnya atletik, renang, itu kita juga mesti menghargai orang lain, dalam artian pelatih kita, kemudian manajer atau pengurus cabang olahraga yang bersangkutan. Kalau kita paham dan kita bisa bersatu, maka tujuan ataupun kemenangan itu bisa kita raih. Terus ya, seperti pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Sepertinya itu bukan hanya sekedar slogan, tapi betul-betul memang ya. Nah, sekarang malah harus berpisah supaya selamat gitu ya. Karena pandemi. Kita pernah mengalami juga masalah bercerai itu. Oke, sekarang kita ke poin kedua Mas Andi. Kerja sama dan kekompakan. Ini penting. Jadi seperti saya dengan Mas Andi, kita nggak pernah kenal secara pribadi dari kecil, selalu berdua. Kalau saya kebetulan di sini ada Mas Dion, saya manggilnya Mas Dion. Mas Dion saya tahu dari kecil, dari SDK, dari SD sudah tahu dia, SMP, SMA, terus sudah kerja di Jakarta. Sekarang kita aktif sama-sama di sebuah organisasi. Karena saya kenal sama Dion, mungkin akan lebih enak kerjasamanya. Tapi karena saya kenal dengan Mas Andi, ketemu pas kita sudah di era pandemi, dan tapi ternyata kita kok bisa klop itu apa sebenarnya? Itu karena kita memahami aspek ataupun memahami tentang pentingnya olahraga dalam hidup. Jadi kerjasama ini penting dalam olahraga. Jadi karena apalagi itu olahraga bergu yang tadi saya katakan di poin pertama tadi. Setiap tim pasti ingin menang, setiap tim pasti ingin dapat keberhasilan. Nah, caranya gimana? Harus bekerja sama. Kerjasama bukan berarti nyontek ya. Saya nggak pernah kerjasama nyontek, tapi kerjasama untuk menggali tujuan kita itu bisa terjadi. Di era pandemi berarti kerjasama gimana? Ya kita kerjasama, kita patuh lah dengan instruksi dari pemerintah, kita patuh dengan pointer-pointers yang mereka berikan kepada kita sebagai warga negara. Otomatis kita pasti tidak akan terjangkit. Kemudian poin yang ketiga, persahabatan. Tadi saya katakan bahwa saya sama Mas Andi baru kenal sekarang, tapi kita bisa bersahabat. Kenapa ya? Karena kita saling tahu bahwa istilahnya sawang sinawang kalau orang Jawa bilang. Kita juga tahu bertoleransi. Kita tahu bagaimana Mas Andi itu orangnya nggak suka gini, atau Eko tuh nggak suka gini. Kita saling sama tahu. Nah itu karena kita walaupun kita tidak pernah bermain dalam satu tim, tapi kalau kita bermain satu tim pasti akan bisa kerjasama. Karena kita melihat bahwa olahraga itu harus bersahabat. Jadi kebetulan misalnya saya tanding dengan kantornya Mas Andi, tanding apalah olahraga apapun. Ketika kita sudah tahu bahwa kita mesti bersahabat, kita pasti akan keluar otomatis sikap respect. Sikap respect itu akan muncul, jadi membuat kita jadi menghargai apapun lawan kita. Untuk effort dia untuk mengejar sesuatu, kita akan respect.
dan ketika itu muncul ya kita akan bisa menghargai apa yang dilakukan, Mas. Iya, dan luar biasanya Mas Eko, soal persahabatan ini ternyata bukan hanya soal persahabatan dengan tim saja itu ya, tapi kalau kita saksikan banyak sekali pemain-pemain, entah itu pemain bulu tangkis atau pemain sepak bola, basket dan sebagainya, bersahabat malah justru dengan lawan gitu ya. Betul. Malah di lapangan bertanding, tetapi kemudian di luar menjalin sebuah persahabatan yang sungguh-sungguh akrab. Betul. Jadi persahabatan ini juga luar biasa. Nih besok kan di Amerika, berarti pagi hari waktu Indonesia kita ada final NBA. Final NBA mempertemukan antara Los Angeles Lakers melawan Miami Heat. Miami Heat itu bukan sesuatu yang baru bagi pemain Lakers, LeBron James, karena ternyata LeBron James itu pernah menjadi juara. Dia mendapatkan 2 cincin ketika membela Miami Heat, dan sekarang dia akan menghadapi mantan timnya dan pengurus-pengurusnya, pelatih juga masih ada di sana. Jadi artinya apa? Ya LeBron James akan juga melihat bahwa pertandingan nanti sebenarnya bukan kalau pertandingan musuh-musuhan, tapi sebenarnya dia merasa dia merasa enjoy saja dengan pertandingan final NBA tahun ini. Kenapa? Dia sudah pernah menjadi bagian dari tim. Itulah hakikat dari persahabatan di olahraga. Terus poin yang keempat, saling menghargai, respect, saling menghormati. Ini yang penting. Jadi kalau misalnya kita mengalah, kalau kita bisa mengalahkan lawan, itu kalau bisa jangan meledek, jangan menghina, itu jangan, karena sebenarnya meremehkan. Betul. Ada mungkin agak berbeda ketika melakukan provokasi. Jadi misalnya ada pemain di tangkis kita, Minion, kan kadang-kadang satu orang itu Kevin, dia hobinya memprovokasi ya. Tapi provokasi itu sebenarnya bagian dari untuk teror strategi. Tapi saya terus terang saya pribadi saya tak berrespek dengan sikap dia seperti itu. Tapi ya itu bagian dari strategi yang dijamakkan dalam olahraga, melakukan strategi itu. Tapi ya tergantung dari lawannya. Kalau lawannya down ya berarti dia termakan strategi itu. Tapi kalau di olahraga kalau bisa kita saling menghargai, respect dan saling menghormati. Kemudian yang kelima, yang poin penting adalah sportivitas. Sportivitas ini artinya ketika memang kita salah, kita harus mengakui bahwa itu halnya tidak benar. Di sepak bola pernah dilakukan. Dia melakukan pelanggaran handball dan akhirnya bola justru lawan di film, justru si pemain yang melakukan handball itu dengan sportif dia sampaikan ke wasit, saya yang handball, sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman tendangan penalti, saya ingat saya. Sehingga itu bagi si atlet itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi justru dia sportif itu yang membuat dia justru diberikan penghargaan. Artinya walaupun dia tidak diketahui dia melakukan kesalahan, tapi dia mengatakan bahwa saya yang handball ya. Handball, betul. Jadi ini ada apa hubungannya dengan kita di era pandemi sekarang? Jadi kita tidak mesti sportif ketika dikatakan bahwa virus corona itu sangat berbahaya, dan memang sangat berbahaya. Saya mendapatkan insight dari ponakan-ponakan dan juga teman-teman saya yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter. Sebenarnya ngomong apa adanya ya. Sebenarnya situasi di Jakarta ini sangat mengerikan loh untuk COVID-19. Tapi bagaimana kita bijak melihat itu. Jadi kita juga bagaimana melihat itu sebagai sesuatu yang penting dan berbahaya sebenarnya kalau kita abai dengan situasi yang ada sekarang. Jadi kalau dikatakan rumah sakit memang penuh, memang susah. Jadi artinya sekarang dikembalikan ke masing-masing individu untuk bagaimana fisik ataupun ketahanan badan dia menghadapi serangan dari virus itu. Dan akhirnya ya itu dikembalikan. Jadi Mas Andi, saya pernah dapat 10 hari yang lalu saya dapat cobaan. Sebenarnya saya pergi dengan teman ke Bandung berempat. Kita berempat pergi ke Bandung dalam rangka sebenarnya kerjaan sosial karena kita melakukan kegiatan amal ke Bandung. Terus teman saya ini wartawan juga,
dia merasa tidak enjoy badannya, dia karena memang terlalu capek kerjanya, sehingga dia paranoid. Sebenarnya dia sendiri, dia merasa, aduh aku mesti apa aku kena COVID ya. Terus akhirnya dia melakukan cek. Ketika dicek, dia tidak apa-apa, Mas. Dia tidak apa-apa. Tapi justru karena dia ke ceknya di rumah sakit, mungkin di sana dia tertular. Karena pas dia pulang, dia merasa badannya nggak merasa tidak comfortable. Akhirnya dia cek lagi ke rumah sakit, dia malah dinyatakan COVID. Dan teman saya itu setelah itu dia sakit benar, dan ketika tahu dia positif, langsung dia drop, tidak sadar, dan akhirnya sampai meninggal dunia minggu yang lalu. Jadi, itu satu mobil sama saya. Dan akhirnya saya juga cek juga dengan teman-teman, ternyata memang kita sehat-sehat saja, karena memang kita sedang olahraga, kita enjoy, kita melakukan protokol, kita ikuti aturan-aturan ataupun tiketnya bagaimana, kita ikuti itu, dan kita juga jaga makanan, vitamin, dan puji Tuhan istilahnya saya tidak terkena. Ya jangan harap. Cuman dari situ saya dapat belajar bahwa kita tuh mesti tekun, mesti kerja keras, dan juga mesti sportif. Kalau misalnya kayaknya saya kemarin bareng sama si X itu, botol dia terkena dan dan akhirnya dia meninggal, ya akhirnya kita juga mesti tes, ternyata kalau negatif ya seperti itu. Jadi itu seperti itu, kita khusus sportivitas di situ poinnya. Fairness hampir mirip. Kemudian kita juga mesti, poin yang ke-7, ketekunan dan kerja keras. Ini poin penting. Tidak di olahraga itu, Mas. Tidak ada sesuatu yang instan. Kalau masak mie instan itu gampang, direbus, tergantung kualitas kadar mie-nya gimana enaknya itu tergantung dari koki, tergantung kita cooking. Tapi sebenarnya kalau untuk berolahraga, tiba-tiba Mas Andi bisa main basket, memiliki tembakan bagus, memiliki dribble bagus, itu proses. Betul. Nah, di olahraga itu harus melakukan proses dan tekun. Kalau proses itu berarti harus melakukan, karena harus mengulang-ulang, karena olahraga kan repetisi, sesuatu yang diulang-ulang, keterampilan itu yang diulang-ulang. Betul. Jadi harus dilakukan berulang-ulang. Jadi harus tekun dan juga harus kerja keras. Kerja keras itu apa, Mas Andi? Untuk teman-teman narasumber saya yang atlet renang, itu jam 4 pagi udah di kolam renang, Mas Andi. Betul. Untuk berlatih, kenapa harus pagi? Karena ketika pagi di Indonesia kan sekolahnya mulai jam 6:30. Waktu masih normal ya, 6:30. Berarti kalau untuk melatih kemampuan dia berenang harus ditarik 2 jam sebelum 6:30. Jadi akhirnya dia olahraga dilakukan dari pagi-pagi. Jadi artinya kalau si atlet itu tidak mau kerja keras, udah baru berangkat, melek matanya aja udah susah. Iya, saya setuju sih Mas tentang hal ini itu, dan banyak sekali ketika saya memberikan pelatihan-pelatihan untuk generasi muda ya, soal ketekunan dan kerja keras ini menjadi poin. Kenapa? Karena seringkali kan orang berpikiran, waduh hebat dia menjadi juara 1, hebat dia menjadi pemain nasional, hebat dia menjadi pencetak rekor dan sebagainya. Padahal untuk bisa mencapai tahap ke sana itu kalau mau dikatakan tidak mudah gitu ya. Harus dilakukan, bahkan ekstra kerja kerasnya itu lebih ekstra daripada yang biasa. Mereka harus bangun pagi, harus menempa, harus punya mental yang kuat, melakukan itu terus-menerus, berlatih lebih keras, meningkatkan atau mengupgrade dari kemampuan, dari potensi dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu menjadi pemain utama atau menjadi pemain inti. Jadi saya setuju soal ketekunan dan kerja keras ini menjadi bagian dari olahraga, nilai olahraga yang sungguh perlu untuk diperjuangkan terus-menerus. Oke, Mas Eko. Ya. Poin berikutnya adalah solidaritas. Solidaritas itu esprit de corps. Jadi yang makanya kalau namanya atlet, apalagi pesepak bola, pebasket, pebola voli, yang olahraga berebut, itu esprit de corps-nya itu sangat kuat. Kenapa? Karena mereka ditanamkan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab
bertanggung jawab untuk diri sendiri, juga bertanggung jawab untuk temannya. Jadi artinya ketika temannya malas-malesan, dia harus mengingatkan, karena dengan mengingatkan artinya kalau dengan mengingatkan berarti dia mesti berlatih. Ketika dia berlatih benar, ketika gerakan yang dilakukan itu benar dan dia secara fisik bugar, artinya kalau fisiknya bugar dia kan berarti bisa mengikuti segenap instruksi dari pelatih. Ketika segenap instruksi bisa dilakukan, otomatis ketika dia menjaga, ketika dia menyerang, timnya akan lebih solid. Nah itu makanya kenapa solidaritas itu begitu penting dan dan itu perlu dilakukan juga di era pandemi seperti sekarang. Ketika kita melihat bahwa sekarang banyak dihimbau supaya tidak berkerumun, ya kita mesti solidar terhadap itu. Jangan malah nantangin, istilahnya nantangin quote ya. Jadi istilahnya jangan malah menantangi dengan wah tak apa-apa loh aku naik sepeda gini aja aman kok, nggak terancam. Iya, Anda nggak terancam, tapi Anda nyadar nggak kalau misalnya bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala, tapi ternyata Anda. Nah itu tanggung jawabnya itu mesti dimiliki oleh setiap orang yang mengerti tentang olahraga. Jadi itu dan itu wujud dari solidaritas terhadap kalau teman kita tiba-tiba sakit ya amit-amit ya sakit sampai meninggal, itu kan kasihan ke keluarganya yang sebenarnya dia tidak, siapa sih yang mau terkena sakit corona, cuma ya mau apa berubah kalau ternyata ada orang yang menulari, ternyata sistem imun dia tidak tahan, ya mohon maaf akhirnya termakanlah oleh penyakit itu, Mas Andi. Jadi itulah wujud dari tanggung jawab seseorang. Jadi kemudian kita juga mesti melihat keberanian. Menjadi atlet itu harus orang yang berani melakukan apa saja, berani mengambil keputusan, berani berlatih keras, berani percaya diri. Itu juga harus kita tunjukkan. Juga di era pandemi seperti sekarang, ketika kadang-kadang kita kan ewuh-pekewuh gitu negur orang kok nggak pakai masker sih, atau misalnya pakai masker tapi pakainya salah. Berani nggak kita menegurnya? Nah ini mesti kita tunjukkan juga bahwa karena menegur itu ketika dia pakainya salah, maskernya kebalik, yang putih atau yang masker medis ya, yang putih sama yang hijau aja suka salah, suka kebalik kan. Jadi kita harus berani, harus berani menegur, harus berani memperingatkan. Dan juga masker itu yang mesti ditutupkan mulut dan hidung kan, sama hidung. Jadi, betul ya, jadi artinya ya kita mesti ada orang yang justru mengeluarkan hidungnya, itu justru malah bahaya sebenarnya dia. Jadi kita harus berani, dan keberanian itu yang mesti kita tunjukkan kepada teman kita atau saudara kita atau siapapun yang melihat bahwa berani menegur itu bukan sesuatu yang aib, yang hina, tapi berani menegur itu justru menunjukkan, justru kita bentuk kepedulian kepada sesama. Betul. Iya. Ada poin, sekarang saya ada ke poin ke-11 tentang integritas. Integritas ini adalah sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh individu. Jadi seseorang yang punya ada Mas Alis nih, baru join Mas Alis. Oh iya, selamat datang untuk Mas Alis dan juga teman-teman semuanya. Kan dia penggemar Manchester United. Oh iya, ini sama penggemar olahraga, tapi Mas Alis nggak bisa olahraga. Maksudnya olahraga terbatas. Oke, baik. Oke, integritas, Mas. Iya. Jadi kita harus melihat bahwa kita tuh punya sifat-sifat unggul dalam hidup kita. Jadi kita nyadar. Oke, tadi Mas Andi bilang bermain bulu tangkis, bermain sepak bola. Walaupun kalau sepak bola tadi ngatakan cadangan di sebelah luar, berarti penonton berarti.
Ya, karena Artinya, kalau untuk sepak bola kalah bersaing dengan yang lainnya. ya, ini Mas Alis bilang katanya olahraga jari ya, berarti anu. Ya. Betul. Kayaknya ada Pak Ludiro juga. Pak Ludiro ya. Waduh, ini semua penggemar olahraga kumpul ini ya. tinggal apa itu klubnya yang mana? Iya. Kalau saya Liverpool Mas Andi. Kalau saya tetap Persebaya. Ini saya pakai baju Surabaya, Mas. Oh. Waduh. Surabaya. Waduh, bonek itu. Iya, saya juga penggemar Surabaya, Mas. Saya penggemar Persebaya, jadi ketika kalau kita sedikit flashback gitu. Jadi Surabaya memang luar biasa. Jadi melalui Persebaya, Niak Mitra, waktu kita masih kecil kan suka dengerin tandingan langsung lewat radio. Tandingan, iya. Ya, jadi artinya ya itu yang sekarang mungkin jarang sekali kita temui. Jadi ya. Sekarang kita kembali ke masalah integritas ya. Integritas Mas. Ya. Jadi Mas Andi misalnya penggemar bulu tangkis. Tapi Mas Andi juga melihat bahwa kalau memaksakan diri jadi atlet bulu tangkis atau memaksakan diri atlet jadi sepak bola itu justru malah tidak bermanfaat, this time malah. Jadi integritas itu artinya Mas Andi juga nyadar karena dan kita sadar bahwa potensi saya di bulu tangkis misalnya. Ya, kun berlatih bulu tangkis disuruh mukul shuttlecock sampai setengah jam sampai koknya hancur, ya dilakukan karena itu bentuk dari tanggung jawab kita, bagian integritas profesi yang kita pilih gitu Mas Andi. Jadi ketika ada hubungannya dengan di era COVID ini, integritas kita untuk menjaga diri kita dan juga orang lain, lingkungan di sekitar kita. Jadi dengan melakukan penjagaan yang begitu intens itu justru akan baik untuk kita dan juga untuk lingkungan kita, Mas Andi. Jadi 11 poin itu tadi yang saya pikir menjadi hal penting di olahraga. Luar biasa Mas Eko. Jadi ternyata di olahraga itu punya nilai-nilai yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin kalau mau dikumpulkan ya tidak hanya sekedar 11 ya, tapi banyak sekali nilai-nilai. Tetapi mungkin itu yang paling kuat gitu ya. Jadi soal persatuan, ada kerjasama di sana, kekompakan, bagaimana masing-masing bisa kompak dan sebagainya. Kemudian ada persahabatan, ada saling menghargai, respect, saling menghormati, sportivitas, kemudian fairness, kemudian ada ketekunan dan kerja keras, solidaritas, tanggung jawab, keberanian, integritas. Luar biasa itu ya, dengan berbagai macam value-value yang bisa diterapkan mungkin di dalam dunia nyata, artinya dunia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang, dan ini ada pertanyaan dari Mas Anton ini, kalau Adit selalu bertanya nih. Bagaimana pendapat Mas Eko dengan konten pebasket? Waduh, dia langsung mengatakan pebasket sombong, dalam tanda kutip mungkin ya, Denny Sumargo. Mungkin bisa dijawab Mas Eko. Ya, ini sekarang saya melihatnya dari kacamata marketing ya. Sekarang di era pandemi seperti sekarang, berarti mesti membuat sebuah konten supaya jualan kita itu bisa ditonton sama orang. Jadi kita mesti kreatif membuat konten. Apa yang dilakukan oleh Denny Sumargo dan dengan dia mengambil tagline pebasket sombong. Sebenarnya bukan berarti Denny itu sombong ya. Enggak, saya tahu banget siapa tuh Denny Sumargo. Karena saya mengikuti dia sejak dia jadi pemain. Dia sudah pemain PSM, pernah pemain sepak bola, dia juga atlet karate. Kemudian karena dia punya talent luar biasa di atletismenya, akhirnya dia dipanggil untuk bermain bola basket, dan akhirnya dia bergabung dengan tim Aspak Jakarta. Kemudian bersinar dari Aspak, kemudian dia masuk ke Satria Muda, masuk ke timnas, dan akhirnya dia berkarir sebagai seorang pemain film sekarang. Luar biasa memang apa yang namanya ini. Sehingga di era pandemi seperti sekarang, dia harus meng-create buat konten. Dan saya beberapa kali nonton. Saya kebetulan tidak terlalu
tidak terlalu nonton semua pertandingan dia, tapi saya tahu apa yang dilakukan Dennis Marga itu sangat bagus kan, dan acting dia juga cukup bagus dan permainan dia cukup bagus di bola basket. Makanya dia mengkreasi tagline dia sebagai pembasket sombong. Sebenarnya bukan sombong, dia itu jual aja orang kan pasti apa sih Dennis sombong apa sih? Iya, akhirnya orang menonton jangan lihat casingnya, Mas. Ada pola bahasa ini masuk copywriting gitu ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif supaya orang menjadi penasaran mungkin untuk bisa melihat kontennya dia itu. Oke, Mas Eko, tadi kan Mas Eko menjelaskan tentang 11 itu ya, 11 nilai-nilai. Sambil juga ini ada sapaan ini, apa kabar Mas Eko? Salam dari Tarakan. Bang Zul. Ya, Zul, Mas Zul dari Tarakan. Saya pernah main jalan ke Tarakan dan pernah menulis bagaimana bola basket dimainkan begitu intens. Lapangannya masih lapangan outdoor dan tapi justru pemain-pemain nasional bisa datang ke sana untuk istilahnya tarkam. Tapi walaupun tarkam tapi karena memang dilakukan dengan beneran, jadi akhirnya sangat bagus. Salam ya untuk Mas Zul di Tarakan dan untuk teman-teman di sana, karena saya justru pernah kalau di Tarakan tuh saya suka di bawah ini tuh Mas, kepiting Mas, luar biasa, nikmatnya luar biasa. Aduh, segera pandemi berakhir ya biar bisa menikmati kuliner dari daerah-daerah. Ya, Mas Zul dari Tarakan ini, di Tarakan tuh ada satu pemain nasional, Nano Soekarma, dia kampungnya di Tarakan, dan Nano Soekarma ini punya reputasi luar biasa. Sampai sekarang dia masih sangat bagus melakukan tembakan tiga angka. Dan saya pernah ke kampung halamannya dan melihat bagaimana Nano dibesarkan di Tarakan. Dan sekali lagi saya terima kasih ke Bang Zul yang mengikuti dialog dengan Mas Andi hari ini, luar biasa. Karena juga saya pemain Tarakan. Iya. Oke, baik. Mas Eko, kalau kita bicara soal nilai itu kan kita lalu berbicara soal juga karakter gitu ya, karena kan ketika nilai-nilai itu dihayati lalu itu akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, kalau Mas Eko melihat gitu ya, ini hubungannya dengan apa itu juga generasi bangsa, bagaimana kita itu diharapkan memiliki sebuah karakter yang unggul dengan SDM yang unggul, yang tangguh dan sebagainya. Kira-kira kalau menurut Mas Eko, untuk supaya kemudian diterapkan juga di value yang ada di bidang olahraga, karakter unggul apa sih yang kira-kira yang masih perlu dioptimalkan supaya generasi bangsa ini pada akhirnya juga menjadi generasi bangsa yang tidak hanya sekedar sukses dalam bidang usaha, tetapi juga menjadi generasi bangsa yang dapat diandalkan, juga membawa nama Indonesia, karena seringkali olahraga juga salah satunya yang bisa membanggakan Indonesia itu di kancah internasional juga dalam bidang olahraga gitu ya. Nah, menurut Mas Eko, karakter apa yang kira-kira yang masih perlu dioptimalkan untuk generasi bangsa ini? 11 hal yang tadi saya katakan, persatuan, kerjasama, persahabatan, hingga ke integritas, itu mesti ditambahkan, Mas, karena kita bicara masalah prestasi, kita tuh prestasi kita tidak terlalu, sebenarnya masih belum hebat di olahraga, walaupun kita hebat di bulu tangkis, tapi di luar bulu tangkis kita masih kalah. Di basket kita masih kalah dengan Filipina, walaupun di level Asia Tenggara kita bisa bersaing dengan Thailand, dengan Malaysia. Maksudnya persaingannya itu sangat ketat, sehingga pertandingan antara Indonesia, Thailand, lalu Malaysia dan Singapura itu selalu seru. Cuman kalau dengan Filipina kita cukup jauh karena memang latar belakang sejarah ya, sehingga kita harus mengakui di cabang bola basket kita tertinggal. Tapi di cabang bulu tangkis memang kita punya atmosfer juara itu dimiliki oleh Indonesia. Jadi poin-poin yang 11 poin tadi ketika kita lakukan dengan profesional, itu ya budaya unggul kita di cabang bulu tangkis akan lebih unggul. Namun saya kadang-kadang agak terganggu dengan
dengan istilah anak-anak milenial. Anak milenial segini, mesti segini. Menurut saya Anda milenial mesti lebih canggih, tapi ketika Anda berlatih di olahraga, Anda harus sama seperti zaman-zaman baby boom, zaman-zaman generasi sebelum Anda. Jangan karena merasa generasi milenial terus minta privilege supaya lebih dimudahkan untuk latihan. Nggak ada, di olahraga itu nggak ada. Sekali kerja keras harus kerja keras. Jadi kalau taruhlah sekarang pemain Michael Jordan yang dulu pernah bermain dan sekarang menjadi owner dari sebuah tim bola basket. Kalau dia berlatih menembak istilahnya sehari menembak 500 kali 3 point, ya Anda harus lakukan seperti itu. Anda tidak boleh minta keringanan karena saya anak milenial. Waktu saya latihan ini sudah paksa pakai untuk kerja, untuk belajar, untuk apa. Jadi saya tidak bisa seperti itu. Bolehlah didiskon cuma 200 kali, nggak bisa. Kalau Anda ingin menjadi harga pemain yang dengan tembakan 500, ya Anda harus berlatih menembak setidaknya 500 kali. Itu yang membuat kenapa di olahraga atlet itu nggak bisa minta keringanan supaya lebih mudah, lebih enteng karena anak milenial, nggak bisa. Kalau anda mau sehebat senior Anda yang punya untuk pemain favorit Anda, ya Anda harus melakukan seperti itu. Yeah. Jadi kayak itu Mas Andi. Jadi jangan menggunakan baju sebagai anak milenial tuh aku lebih latihannya lebih ringan, jangan. Itu karena tidak bagus untuk Anda sendiri ketika Anda misalnya tidak memiliki competitive advantage. Iya. Ya, artinya yang perlu dioptimalkan dalam arti ya tetap 11 itu, dan mungkin yang menjadi keprihatinan, termasuk yang menjadi keprihatinan itu ya bagaimana kemudian generasi bangsa ini punya sebuah mental juara mungkin. Betul. Ya dalam jadi arti mental juara dalam arti tertentu ya bisa diartikan macam-macam untuk mental juara ini, mental juara di bidang olahraga, tapi juga mental juara di bidang kehidupan ini. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang juara itu ya nggak bisa dicapai dengan cara instan tentunya ya Mas ya, atau dengan kemudahan-mudahan seolah-olah wah saya dapat kemudahan, privilege, dapat hal yang bisa membuat kemudian secara instan langsung bahasa Jawanya ujuk-ujuk bisa menjadi juara dan sebagainya. Mungkin itu yang ya. Jadi di era sekarang istilahnya ujuk-ujuk mah betundu tiba-tiba bisa jadi hebat. Ya ada. Jadi olahraga itu adalah proses hasil latihan yang keras, hasil dari kerja keras, kemudian hasil dari akurasi, muscle memory itu mesti dilatih terus. Jadi kenapa Muhammad Salah jago sekali menembak atau melakukan eksekusi, karena dia muscle memorinya untuk kaki dia luar biasa bagus. Dengan muscle memory yang bagus, artinya dia akan memiliki skill yang luar biasa. Kemudian nih Mas Ali juga benar, VO2 max-nya harus digenjot benar. Jadi fisik itu diukur dari kemampuan paru-paru menghisap oksigen. Jadi kalau di COVID-19 kemampuan paru-paru mengikat oksigen kan juga menjadi salah satu tolak ukur dengan persentase oksigen di darahnya juga. Nah itu juga mesti dimiliki oleh atlet-atlet kita. Jadi sebaiknya dia lebih banyak dan itu nggak bisa didadakin. Maksudnya, wah saya besok pengen jadi pemain nasional, saya pengen punya fisik yang hebat, nggak bisa. Perlu waktu berapa tahun untuk bisa memiliki VO2 max yang minimal untuk menjadi atlet nasional. Itu sudah semua pelatih fisik juga tahu bahwa ketika seseorang mungkin menjadi atlet nasional dan dia punya VO2 max yang cukup tinggi misalnya sampai 40-50, ya berarti itu perlu waktu untuk menguapkan paru-paru kan mengisap oksigen kan juga mesti dilatih lama-lama elastisitasnya dalam memompa itu juga yang mesti dipahami bahwa tidak bisa mendadak bisa itu nggak bisa.
Ya, saya setuju Mas Eko. Jadi dalam proses untuk mencapai suatu hasil yang optimal itu penting untuk artinya berlatih. Nah, kata berlatih itu kan menjadikan Sambil Mas Andi, ya, maaf. silakan Mas Eko. Berlatih itu kan menjadikan sebuah aktivitas itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka Ya. kalau boleh dikatakan ya orang menjadi sukses itu ya karena terbiasa. Orang bisa membaca ya karena terbiasa. Orang bisa bekerja, membuat kue, bagaimana kue itu enak, kemudian layak untuk dijual juga karena terbiasa gitu ya. Dan Bisa dulu, lalu kebiasaan terbiasa. betul, ya kan artinya ada potensi, ada kemampuan dan juga senang memang di bidangnya itu dan lalu kemudian itu dijadikan pola dan pikiran kan merekam itu semuanya. Kalau atlet ya mungkin tubuhnya yang merekam dari segala sesuatunya itu sehingga dia punya apa itu ya refleks, punya ketajaman intuisi di dalam menendang, dalam mengoper, itu kan segala sesuatunya seperti autopilot ya Mas ya. Betul. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau ketika kita sudah berlatih dengan benar, ketika prosedur kita lakukan dengan benar, ketika pentahapan kita lakukan dengan benar, maka otomatis badan kita akan, tadi Mas Andi bilang, saya setuju dengan autopilot. Jadi tubuh kita akan melakukan adjustment begitu baik. Dan akhirnya ketika sudah melakukan adjustment baik, kemudian latihan dilakukan dengan benar, akhirnya memiliki muscle memori di otak. Otak memang nggak punya otak, otot tidak punya otak, tapi ini bisa diatur di sini. Jadi di mindset kita bisa atur bahwa otot kita berlatih keras, makanya bisa melakukan sesuatu yang gerakannya kayaknya impossible tapi kita bisa lakukan. Ya, oke. Wow, ini ternyata tanpa terasa kita sudah hampir di ujung waktu ini ya. Sampai akhirnya Mas Mahendra ini muncul, ini apa yang dikatakan ya. Saya kalau melihat pemain bola kita sering banget habis energi di kisaran 20 menit pertama. Di babak kedua malah lebih cepat habis, sudah gitu kurang agresif berfootball. Kenapa ya? Waduh, mungkin 1 menit Mas dijawab. 1 atau 2 menit. Ya Mas Hendra, jadi pemain kita, saya pernah bicara dengan pelatih sepak bola Thailand. Dia tuh, pelatih Thailand tuh cuma mencatat di babak kedua Indonesia tuh bisa tahan sampai berapa lama dia bisa bergerak. Ditahan. Jadi biasanya di babak kedua dimulai menit ke 15-20 udah mulai error. Nah itulah yang selalu dicatat, error apa yang sering dilakukan. Dan itu berkorelasi dengan VO2 max yang tadi Mas Alis sampaikan. Dari VO2 max itu penting. Jadi kalau otaknya asupannya udah mulai udah mengacot, konslet otaknya. Jadi itu yang jadi itu penyebabnya kenapa Indonesia terjadi. Tapi sekarang yang luar biasa adalah atlet Indonesia itu dari muda udah dilatih demikian rupa sehingga mereka punya kemampuan luar biasa sehingga kita bisa punya competitive advantage melawan tim Thailand yang selalu menjadi momok kita di sepak bola ini. Ya, dan menariknya kan kalau melihat dari jawabannya itu pemain lawan itu bisa mencatat, artinya pelatih lawan itu bisa mencatat Indonesia pasti dalam tahap ini akan melakukan ini, padahal pemainnya kan berganti-ganti dari generasi ke generasi. Tapi kemudian kok bisa memiliki sebuah pola yang sama seperti itu. Nah, itu mungkin nanti kita bisa meneliti atau menjadi ada satu alasan tertentu ya Mas ya. Apakah ini soal budaya atau bagaimana sehingga kalau itu menjadi sebuah tradisi seperti itu. Kalau itu masalah sport science, jadi kalau sport science itu nggak bisa dibohongin dan topiknya panjang Mas kalau kita ngomongin sport science. betul. Kapan kita mesti ngomong lagi? Ya, ini rasanya perlu ada waktu khusus nih untuk bicara soal itu. Oke, baik Mas Eko, 1 menit mungkin ada kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman sahabat bincang inspirasi di malam hari ini. Mungkin ada harapan atau sukacita yang bisa dibagi untuk kita semuanya. Ya, yang pasti saya terima kasih kepada teman-teman yang join di acaranya Mas Andi. Acara ini sangat bagus dan menantang kita untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Kali ini saya di olahraga dan saya melihat bahwa banyak hal yang bisa dilakukan di olahraga, terutama di era pandemi seperti sekarang. Terutama nilai-nilai, ada 11 nilai yang kita pelajari dan 11 ini kalau kita lakukan semua dan biasanya semoga kita tidak terhindar, tapi ketika kita terkena COVID itu tidak akan separah
situasi sekarang kalau misalnya kita mengikuti ataupun patuh terhadap 11 hal nilai-nilai yang di olahraga. Jadi yang perlu saya sampaikan lagi bahwa di olahraga itu tidak semua dilakukan dengan instan. Olahraga itu adalah proses, dan olahraga itu adalah butuh keberanian, butuh kemampuan, dan juga butuh pemahaman yang dalam tentang filosofi olahraga. Yang penting itu mens sana in corpore sano. Siap, mensana in corpore sano. Oke, Mas Eko, terima kasih malam hari ini berkenan berbagi di acara Bincang Inspirasi Sahabat, dan juga teman-teman BIS, terima kasih Anda boleh hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan, terutama mungkin ada sinyal dan sebagainya, sehingga wajah saya juga kadang-kadang kurang dan sebagainya, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari perbincangan yang sangat luar biasa dengan Mas Eko pada malam hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat bagi Anda, dan tentunya perbincangan ini bisa Anda lihat nanti di IG TV dan juga di YouTube, karena akan saya tampilkan di sana, sehingga Mas Eko ini akan menjadi sebuah sejarah, artinya memori rekaman dari perbincangan kita yang selamanya tetap ada di sana selama YouTube masih ada. Oke. Terima kasih Mas Eko untuk kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman BIS. Selamat malam dan senantiasa sehat semuanya. Sehat selalu Mas Andi, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Mas Eko. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga.